أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan terus istiqomah berusaha mengamalkan ajaran Islam ini. Tidak hanya yang mudah, yang sulit kita lakukan. Tidak hanya yang kita senangi, yang tidak kita senangi kita lakukan. Larangannya kita jauhi, perintahnya kita laksanakan, tentu dengan ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan, agar apa yang kita lakukan ini menjadi amal yang makbul, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kekaguman dunia terhadap Islam. Ada sebuah buku yang berjudul Kekaguman Dunia terhadap Islam yang ditulis oleh M. Hasan atau M. Hashim. Banyak orang-orang barat, baik itu pendeta, pastor, maupun juga cendekiawan, saintis, yaitu ilmuwan, yang secara jujur mengagumi terhadap kebenaran agama Islam. Memang apabila Islam dipelajari secara benar, secara jujur, pasti dengan hidayah Allah mereka akan masuk ke dalam Islam. Tapi kalau tidak jujur hanya karena hawa nafsu, maka memang sulit untuk menerima hidayatul Islam itu. Kekaguman dunia Islam yang pertama adalah mereka non-muslim kagum terhadap keyakinan, kepercayaan atau ketauhidan di dalam Islam. Islam betul-betul menegakkan tauhid, mengesahkan Allah, tidak memberi ruang sekecil pun untuk berbuat syirik yang merusak ketauhidan. Karena itu orang barat itu sangat mengagumi konsep la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya termasuk di Indonesia banyak pendeta, biarawati setelah belajar tentang monoteisme, ketauhidan, hanyalah Islam yang mengajarkan ketauhidan itu. Oleh karena itu, maka umat Islam haruslah berada di depan dalam mensyiarkan ketauhidan itu. Jangan kita nodai, karena orang-orang barat non-muslim banyak masuk Islam karena Islam mengajarkan monoteisme yang sebenarnya, ketauhidan, dan menolak sekeras-kerasnya, bahkan termasuk dosa yang terbesar, yaitu kesyirikan. Islam tidak lagi menuhankan benda-benda walaupun itu dianggap bertuah, tidak lagi menuhankan orang walaupun orang itu dianggap sakti, dan hal-hal yang lain. Maka berbahagialah kita kalau menjadi umat Islam yang muwahhidun, yang tetap mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah.
Ini kekaguman dunia Islam, dunia Barat, dunia kekaguman para ilmuwan dunia yang non-muslim terhadap Islam. Yang kedua, dunia kagum terhadap Al-Quran, di mana teks Al-Quran tidak pernah berubah, tetap, hanya mungkin tandanya saja yang berubah. Dulu tidak ada harokatnya, diberi harokat. Terjemahannya boleh berubah, tapi esensinya sama. Karena tidak mungkin bahasa Arab itu diterjemahkan secara total ke dalam bahasa Indonesia. Karena itu di dalam Al-Quran diberi dalam kurung untuk memahamkan terjemahannya agar mudah dipahami. Bukan nambah-nambah, tapi sengaja untuk pemahaman biar mudah dipahami. Berbeda dengan kitab yang lain, berubah sesuai dengan zamannya. Al-Quran tetap original, asli, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Ini yang menjadi pedoman orang-orang Barat bahwa agama Islam dengan Al-Qur'annya ini dijamin keasliannya oleh Allah. Sementara kitab yang lain tidak ada jaminan keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah lah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kamilah yang sungguh menjaganya, menjaga dari perubahan, interpolasi, dan yang lain-lain. Karena itu, maka mari kita Al-Quran yang dikagumi oleh orang-orang Barat yang kemudian masuk Islam, kita pelajari. Bukan hanya Al-Quran dibaca untuk mendapatkan pahala, tapi Al-Quran itu sebagai petunjuk hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa atau orang yang bertakwa. Maka sungguh rugi kalau kita hidup di dunia ini sampai meninggal dunia tidak pernah menjamah arti terjemahan dari Al-Quran. Kita hanya melafadzkan ayat Al-Quran, sehingga apa yang dibaca tidak dipahami, tidak direnungkan. Jadi perlu ada peningkatan setelah kita pandai tajwidnya, membacanya dengan benar, maka perlu meningkatkan lagi pada terjemahnya kalau bisa dengan tafsirnya. Dan sungguh rugi manakala kita hidup di dunia ini tidak pernah memiliki Al-Quran terjemahan, hanya bangga dengan Al-Quran yang gundulan, artinya yang tidak punya, yang tidak ada terjemahannya, apalagi ada tafsirnya. Yang ketiga, dunia Islam, dunia Barat itu sangat kagum terhadap kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kitab Injil Nabi Isa digambarkan, ini yang tidak mungkin terjadi dalam Islam, ketika akan menghadapi kematian
akan disalib digambarkan dari takutnya sampai keluar tetes darah, keringat berdarah. Artinya amat sangat takut menghadapi kematian. Sementara Nabi Muhammad SAW memimpin perang, bahkan ketika hijrah dikejar oleh kaum kafir Quraisy 3 hari menurut riwayat di dalam Gua Thur. Di situ sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merasa takut. Takutnya bukan dirinya yang ditangkap, tapi takut kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditangkap. Jadi saking cintanya kepada Nabi, takut sekali. Sedih. Akhirnya Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kami. Ini seorang Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah takut menghadapi kematian, tantangan dari orang kafir. Itu tercantum dalam Al-Quran surah At-Taubah 40. Sampai Nabi mengingatkan kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bitsnainillahu salithuhuma. Wahai Abu Bakar, apakah kamu mengira bahwa aku dan kamu tidak ada pihak yang ketiga? Padahal Allah adalah yang ketiga. Engkau dan aku 2 orang, yang ketiganya adalah Allah. Di situ keberanian as-syaja'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merasa bersama dengan Allah, ma'iyatullah. Menurut ulama, orang yang sudah mencapai derajat ma'iyatullah, selalu bersama dengan Allah, selalu merasa hadir, Allah hadir pada kehidupan kita, maka tidak akan ada stres, sedih yang membuat sakit. Sedih tetap sebagai manusiawi, tapi tidak terjerumus pada kesedihan yang tidak ada pangkalnya. Ini hadis riwayat Ahmad. Kemudian kekaguman yang ketiga, kekaguman yang keempat dari ilmuwan Barat terhadap Islam adalah Islam itu mengajarkan wanita-wanita itu untuk menutup aurat, sementara orang Barat, orang kafir membuka aurat. Betul-betul Islam itu memuliakan para wanita, tidak bahkan mengharamkan perzinahan. Di dalam hadis Nabi ada jaminan surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa
Nabi menjamin orang bisa masuk surga. Admanu lahul jannah, aku jamin dia masuk surga, dengan catatan melakukan dua hal, setelah tentunya akidahnya bagus dan ibadah sholatnya juga bagus. Apa jaminan Nabi? Yang pertama adalah orang itu memelihara, yaitu lisan, dua rahang ini. Sesuatu yang ada di dua rahang, yaitu lisan kita, mulut kita. Orang yang bisa menjaga lisannya dari dosa dan maksiat, maka dijamin surga. Bukankah orang kafir dan muslim karena lisan? Orang kafir kemudian jadi muslim karena lisan, syahadatain. Orang Islam jadi kafir, jadi musyrik karena lisan. Hancurnya negara juga dan rumah tangga karena lisan. Maka orang barat sangat kagum. Di dalam Islam ada ajaran menjaga lisan pembicaraan. Nah, perkara ada ulama yang tidak mampu berlisan yang baik, berbicara yang baik, itu bukan salahnya Islam, tapi salahnya ulama atau kiai itu sendiri. Yang kedua, jaminan Nabi terhadap orang yang bisa memelihara di antara dua kakinya. Dua kaki itu maksudnya kemaluan. Orang yang bisa menjaga kemaluannya dari zina dijamin surga. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun itu akan salah satu ciri masuk surga Firdaus adalah orang yang bisa menjaga kemaluannya. Ini diantaranya kekaguman dunia dan banyak kekaguman-kekaguman yang lain yang tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan yang pendek ini. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Betapa dunia kafir, dunia non-muslim itu kagum terhadap ajaran Islam. Maka jangan sampai orang Islam benci pada agamanya sendiri, tidak kagum terhadap agamanya sendiri, bahkan terkena penyakit Islamofobia, yaitu orang yang takut dengan ajaran Islam. Semoga ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya, keluarga kita dijadikan oleh Allah menjadi muslim yang taat, termasuk juga para pejabat pemimpin kita, mudah-mudahan menjadi pejabat yang taat, dan mudah-mudahan pula presiden yang terpilih, nanti pejabat yang terpilih, wakil presiden yang terpilih, dan juga wakil rakyat yang terpilih juga termasuk muslim yang taat, dan mudah-mudahan kita mampu
memilih yang terbaik dan tidak terpengaruh dengan sogokan uang walaupun itu banyak tapi akan menghancurkan NKRI yang kita cintai ini. Karena itu kita harus umat Islam berupaya untuk menampilkan sosok pemimpin yang bisa membawa NKRI ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.